Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Para muhibbin, para jamaah pecinta Allah dan Rasulnya, ada berbagai macam pertanyaan, yaitu diantaranya salah satunya yang tidak asing lagi, bahkan kadang-kadang dianeh-anehkan, diviral-viralkan. Memang masalah apa ini terjadi sekarang, banyak tontonan. Apakah memang bisa seseorang atau dari golongan manusia bisa melihat golongan jin atau golongan syaitan? Jin itu jadi asal usulnya kan sebelum manusia diciptakan adalah banul jin dulu, yaitu banul jin. Banul jin itu anak cucunya jin garis miring setan. Jadi sebelum manusia mengisi planet dunia ini, ternyata yang pertama mengisi dunia ini adalah banul jin, golongan-golongan daripada jin. Kemana sekarang? Masih ada di dunia ini, di planet dunia ini, cuman adanya tempatnya dia sekarang oleh Allah dan Rasulnya diusir dari keramaian, dari kota-kota. Di mana tempatnya jin-jin itu? Yaitu antara bainal jibali wal bihar. Tempatnya para jin itu antara laut dan gunung. Jadi di laut, di gunung, itulah tempat jin-jin berdiam. Sebab mereka tidak bisa lagi ke tengah-tengah masyarakat, tetapi ada saja yang molos gitu. Pertanyaannya, bisakah manusia melihat jin? Bisa, atas kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman tetapi Al-Quranul Karim hanya sebatas kita wajib mengimani terhadap barang-barang, terhadap makhluk-makhluk yang gaib. Ternyata bukan hanya manusia yang tinggal di dunia ini, di planet dunia ini kita berdampingan dengan golongan-golongan jin. Ada salah satu yang melihat jin itu memang benar, tidak diragukan lagi. Sebab ini merujuk kepada sejarah ketika Rasulullah SAW berdakwah, yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ila kapatisak lain, yaitu kepada dua golongan jin dan manusia, manusia dan jin. Sahabat bertanya, pernahkah ya Rasul berdakwah kepada golongan jin? Pernah, yaitu di Timur Tengah Rasulullah SAW pernah. Sekarang yang dinamakan Masjid Al-Jin, bahkan sekarang tempat pertemuan Rasulullah berserta golongan-golongan jin itu adalah diabadikan dengan Masjid Al-Jin. Berarti Rasulullah SAW dakwah, menegakkan atau memberikan, yaitu tentang Allah, tauhid dan Rasulnya, bukan hanya kepada golongan manusia tetapi kepada golongan-golongan jin juga. Berarti terbagi dua firqah antara jin kafir dan jin Islam. Ada yang iman kepada Allah, ada yang kafir juga. Halnya sama seperti manusia. Ada yang iman kepada Allah, ada yang kafir, ada yang nentang kepada Allah. Sama. Jadi jangan diragukan, jangan diherankan. Bahkan enggak, itu katanya bohong, manusia nggak bisa melihat, jin bisa. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada amalan-amalan yang ketika kita bisa mengamalkannya akan berdiskusi dengan jin, itu juga bisa. Tetapi berbagai macam tahapan-tahapan itu harus kita lalui.
Sebab ketika saya teringat kepada masyayikh guru-guru saya yang bercerita, yaitu seseorang waliullah yang disebutkan yaitu Mama Sempur dulu pada abadnya, pada zamannya dia seorang ahli Allah, dia seorang fikih, dia seorang tasawuf, mengajarkan kepada santri-santrinya. Ketika santrinya ini bukan hanya daripada golongan manusia, tetapi Mama Bakri Sempur mempunyai santrinya dari golongan al-jin, yaitu dari Maroko. Mondok jin, mondok ke Indonesia, Bang. Jadi jin ini memang ketika santri yang lain manusia biasa tidak bisa melihat golongan-golongan jin itu, tetapi ada satu keyakinan para santriawan santriawati, ada satu komplek al-jin namanya. Itu komplek al-jin itu tidak diisi oleh golongan manusia, oleh santri-santri manusia, tetapi dikosongkan khusus untuk yaitu penghuni golongan jin. Ini pernah salah satu santrinya ketika diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memang ternyata benar golongan jin itu sedang mondok, sedang nyantri di Mama Sempur, mengikuti pengajian. Bahkan lucunya dia itu bisa masak juga, masak beserta santri bareng-bareng, dia masak, golongan jin makan bersama dan lain sebagainya. Cuman hanya kita dihijab, sebab itu adalah bentuk keimanan. Itu sudah ada keimanan daripada sekat daripada jin dan manusia, harus salah satunya tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya para muhibbin wal muhibbat, kita wajib iman terhadap golongan jin, sebab yang menghuni sebelum manusia pun adalah golongan jin, yaitu jin ada yang kafir, jin ada yang iman, ada yang Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kalau silahkan, kalau Anda mampu tentang ilmu untuk melihat indra keenam, yaitu indra keenam itu ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat jin, bisa berdiskusi dengan jin, tetapi dengan catatan jin di seluruh skenarionya jin, janganlah engkau berkoalisi dengan jin, sebab jin itu sebenar-benar jin, sejujur-jujurnya jin, ada aja dia perasaan pengen jadi komandan, pengen jadi sayyid, pengen jadi Tuhan gitu. Itulah golongan-golongan jin. Jadi artinya barang siapa saja yang bertemu dengan golongan jin itu memang benar adanya. Bahkan kalau bisa kita dakwah terhadap golongan jin gak apa-apa kalau tidak takut. Sama seperti kita, cuman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat-sangat sempurna, tetapi golongan jin itu juga makhluk Allah, tetapi lebih muliaan manusia daripada golongan jin, artinya tidak sempurna. Jadi ketika kita melihat misalnya ada kurang anunya, kurang tangannya dan lain sebagainya, memang itu sudah ciptaannya begitu. Jadi jangan heran, jangan takut masalah jin. Mudah-mudahan ada penjelasan yang cukup sekelumit tentang mampukah manusia melihat jin. Bisa dan mampu itu oleh karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmunya, ada jalannya. Jadi siapa saja yang pengen mengetahui tentang masalah jin, yaitu masalah alam gaib, silahkan. Ada ilmu hikmah namanya. Ilmu hikmah, cari kepada guru-guru yang benar memang mengajarkan tentang alam-alam gaib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.